آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan bacaan kita dalam membaca kitab At-Tashil li Ahkam At-Tartil, di dalam mempelajari ilmu tajwid, salah satu cabang dari cabang ilmu Al-Quran. Kemarin kita sudah mengambil tentang pembahasan al-lahan, kesalahan di dalam membaca Al-Quran, jenis-jenisnya dan hukumnya. Ya. Sekarang insyaallah kita akan masuk ke dalam bab al-isti'adzah wal basmalah. Sebelumnya murajaah yasirah, kita murajaah sedikit tentang al-lahan. Apa itu al-lahan? Kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Dia terbagi dua. Apa itu? Lahnul jali dan lahn al-khafi. Apa itu lahnul jali? Ya, kesalahan yang jelas dan nampak. Bagaimana bentuknya itu? Yang merubah makna atau susunan bahasa Arabnya. Kalau i'rabnya kan terlalu bahasa ilmiah sekali. Nanti kita tidak paham apa itu i'rab. Kan baru yang belajar bahasa tuh. Jadi kapan ada kesalahan yang sampai merubah makna, yang pertama. Yang kedua, tatanan atau susunannya dalam bahasa Arab. Ini namanya apa? Lahan al-jali. Jelas. Dari sisi mana jelasnya? Dari sisi orang yang tidak mempelajari tajwid pun bisa mengetahuinya. Saking jelasnya. Paham ini? Baik. Yang kedua ada apa? Lahan al-khafi, kesalahan yang samar. Ya, dari sisi mana? Bagaimana bentuknya? Baik. Dia kesalahan yang menyelisihi kaidah tajwid. Tapi apakah dia merubah makna? Apakah merubah susunan bahasa Arabnya? Sini perlu diketahui. Baik. Nah sekarang, apa hukumnya dari lahan ini? Apa hukumnya? Yang jali haram mutlak kan? Tidak boleh. Kalau khafi? Ya, dimaafkan kalau tidak tidak. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya. Kata beliau al-isti'adzatu wal basmalah. Pembahasan tentang isti'adzah, berta'awud, dan akan datang apa itu ta'awud? Dia itu ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal basmalah, pembahasan tentang basmalah. Apa ini basmalah? Ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillah apa namanya? Tasmiyah. Baik. Kata beliau al-isti'adzah. Beliau mulai dengan pembahasan al-isti'adzah. Apa itu al-isti'adzah? Kata beliau al-isti'adzah hiya masdar ista'adha. Dia adalah masdar. Apa ini masdar? Masdar itu pecahan yang ketiga dari apa? Dari tasrif. Kalau orang mengatakan ini bagi orang yang mengatakan bahwa yang duluan itu fi'il madi. Tapi kalau di sana kan ada yang berpendapat bahwa tasrif itu asalnya apa? Mas. Nah, tapi bagi berpendapat ini adalah fi'il, asalnya kata itu adalah fi'il, berarti apa? Masdar adalah pecahan yang ketiga. Dari kata ista'adha. Apa wazannya ista'adha? Istafala. Ista'adha. Kenapa bisa istafala nak? Sekarang ista'adha. Ista'adha. Apa wazannya? Istafala. Wazan baru dari Bima ini. Satu. Ini adalah dari wow. Baik.
Jadi ini asalnya apa? Baik. Dari kata ada, yaidu, aada, yu'idu, ista'ada, yasta'idu. Nah, hanya saja asalnya ini, tuh, mana tadi? Sampai saya lupa halamannya, antum bikin wasam baru dari Bima. Baik. Asalnya apa? Ista'ada. Ini asalnya ista'wada. Ista'wada. Perhatikan. Ista'wada. Perhatikan ain yang disukun. Kemudian ada waw yang berharokat. Kaidahnya kalau begini, ain ini huruf sahih, huruf sehat. Waw huruf sakit. Tidak boleh huruf sakit berharokat kalau ada huruf sehat yang sukun. Dikasih pindah. Menjadi apa? Ista'auda. Ista'auda. Kaidah lainnya, kalau ada waw yang disukun, sebelumnya fathah, harus dirubah menjadi alif. Faedah saja. Supaya refreshing itu. Bukan refreshing ini ya. Tambah berat. Innalillah. Sorof itu penting, akhi. Betul. Antum belajar nahu, hanya harakat terakhir antum tahu. Antum mau sukun semua. Antum mau sukun itu. Oh, susahnya itu. Ista'ada, kalau antum cuma tahu nahu, misalnya ini bil isti'adati. Antum tahu ti terakhirnya, tapi antum tidak belajar sorof. Apa ini? Ustu'i, ustu'a, enggak bisa. Sorof penting. Sorof penting. Alhamdulillah kami kemarin belajar sorof itu selama 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Kami sempat belajar dari gurunya Syekh Anis. Antum tahu Syekh Anis? Syekh Anis yang pernah datang ke sini. Syekh Anis dari Yaman. Nah, gurunya lagi tuh yang kami tempat belajar. Syekh Muhammad namanya. Selama 2 tahun lamanya, semoga Allah berkahi beliau. Baik. Dia masdar dari ista'ada. Apa maknanya? Idza qala, seseorang berkata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini maknanya isti'adah. Ucapan seseorang, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qad amara Allahu bil isti'adati inda ibtida'il qiraah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk memulai setiap bacaan Al-Qur'an dengan apa? Dengan isti'adah. Apa dalilnya? Qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Telah lewat tadi, fa idza qara'ta. Lafadznya apa? Madi, lampau. Tapi maknanya mustaqbal, akan datang. Berarti apa terjemahannya ini? Fa idza qara'ta, kalau kalian ingin membaca Al-Qur'an, fasta'id, maka beristiadahlah, berlindunglah billah kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terlaknat. Apa maksudnya? Ditafsirkan. Fa idza qara'ta, kata beliau, ai idza aratta qira'atah, kalau kalian ingin memulai membacanya. Baik, wa humila au hamala jumhur ahli ilmi al-amra fil ayati alal istihbab. Dan para ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama membawa perintah dalam ayat ini kepada makna apa? Sunnah. Berarti ayat ini dalil bahwa isti'adah, mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebelum membaca Al-Qur'an itu bukan wajib ya. Baik. Kemudian kata beliau, wasiyagul isti'adati katsiratun. Dan perlu diketahui bahwa bentuk-bentuk isti'adah itu banyak. Wa tasihhul isti'adatu bi ayyi sighatin kanat. Dan dari sighah atau bentuk-bentuk isti'adah yang akan disebutkan ini, semuanya syah. Boleh digunakan. Minha diantaranya kata beliau, yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, a'udzu billahi samii'il alimi minasyaitonir rajim. Ini juga boleh. Yang ketiga, a'udzu billahi samii'il alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini
yang ketiga. Dan ketiga-tiganya ini boleh digunakan. Kemudian kata beliau, wal isti'adatu laisat bi ayatin minal Qur'an al-Karim. Perlu diketahui, walaupun isti'adah ini disyariatkan pada setiap memulai bacaan Al-Quran, tapi perlu diketahui dia tidak termasuk dari ayat Al-Quran. Paham jadi? Baik. Kemudian kata beliau, mulahadat. Ada beberapa pembahasan di sini ditambahkan. Baik. Mulahadat ini bisa kita terjemahkan juga catatan kaki. Bisa. Pelengkap ya. Kata beliau, idza qata al-qari qira'atahu thumma 'ada ilaiha falahu halatan. Sekarang beliau menjelaskan suatu masalah. Kan beliau bilang tadi apa? Isti'adah yang disyariatkan kalau memulai bacaan. Sekarang masalah, bagaimana kalau ada orang memutus bacaannya, kemudian dia memulai lagi? Apakah diwajibkan, disunnahkan, atau bagaimana? Kata beliau, idza qata al-qari, kalau ada seorang yang membaca Al-Quran, itu qata'a qira'atahu, memutus bacaannya, thumma ada ilaiha, kemudian dia ingin kembali mengulang bacaannya, falahu halatan, maka baginya ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, ayyakuna qat'uhu lil qira'ati li'aridin yata'allaqu bil qira'ah. Keadaan yang pertama, kalau ada orang memutus bacaannya, tapi yang memutus bacaannya ini adalah sesuatu yang masih terikat dengan apa? Terikat dengan bacaannya. Contoh, ada orang baca Al-Quran, dia tadabburi maknanya. Tiba-tiba sampai di suatu kata, dia tidak tahu maknanya ini. Kalimatnya ini gharib. Dia lihat tafsirnya. Sekarang, dia berhenti membaca atau lanjut? Berhenti, karena dia lihat tafsirnya. Ketika dia sudah lihat tafsirnya, dia lanjut bacaannya. Bagaimana hukumnya ini? Ini keadaan yang pertama. Terputus bacaannya, tapi sebab terputusnya bacaannya, itu masih terikat dengan bacaan itu. Kata beliau, au amrin ittirari. Atau misalnya dia terputus karena perkara yang terpaksa, ittirari. Seperti apa? Kal utos. Seperti dia bersin. Mengaji, bersin. Terputus bacaan itu tidak? Terputus. Maka keadaan yang pertama ini, kata beliau, fala yu'idul isti'adah. Tidak wajib di atasnya atau tidak disunahkan untuknya mengulang isti'adahnya. Berapa keadaan? Ada dua. Pertama, kalau pemutusnya itu adalah sehubungan dengan bacaannya. Imma dia mencari tafsirnya atau tajwidnya yang sehubungan dengan bacaannya. Yang kedua apa? Perkara yang memang ittirori, terpaksa. Tidak bisa dihindari. Seperti bersin. Ada orang bisa hindari bersin? Bisa. Itu, coba begini hindari. Keluar biji mata tadi. Coba mi. Nah, tayyib. Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau, ayyakuna qat'uhu lil qira'ati li'aridin la yata'allaqu bil qira'ah. Terputus bacaannya, tapi dengan sebab yang la yata'allaqu bil qira'ah. Tidak ada hubungannya dengan bacaannya. Seperti apa kata beliau? Karaddis salami, seperti menjawab salam. Baca Al-Quran. Setelah satu ayat, ada orang beri salam kepada dia. Dia menjawab salamnya. Waalaikumsalam. Dia mau ulang bacaannya ini. Lanjut. Apa kata beliau? Fayu'idul isti'adah. Dia harus mengulang isti'adah. Paham di bentuknya ini? Paham? Nah ini. Baik. Sekarang beliau berpindah ke pembahasan al-basmalah. Pembahasan tentang basmalah. Kata beliau, al-basmalah hiya masdar basmalah. Basmalah itu, dia masdar dari kata basmalah. Fi'il basmalah. Tanpa ha ya, tanpa ta marbuta. Basmalah, pakai ta marbuta, dia masdar. Fi'ilnya apa? Basmalah, tanpa ta. Apa wazannya basmalah ini? Hah? Siapa yang kasih tahu tuh? Hah? Siapa yang kasih tahu? Hah? Hah?
Ya begitu. Jangan takut kalau ditanya. Sama kasih tahu antum. Ini susah kita ini. Sesuatu yang kita yakini saja, kita ragukan. Gitu. Kita yakin dia benar, tapi masih ragu. Tidak boleh begitu. Gitu. Baik. Nah, dia dari kata fa'lala. Apa maknanya? Idza qala bismillahirrahmanirrahim. Makna basmalah adalah ucapan seseorang bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza lafdhuha inda jami'il qurra, dan ini lafaz disepakati oleh setiap ulama qiraat. Wa bittifaqi ahli ilm, disepakati juga oleh ahli ilm. Satu je lafadznya ini, tidak ada yang lain. Jadi kapan ada orang tambah bismillahnya, ya bismillah, bismillahi ta'ala, ayatnya, ya, yang tidak termasuk. Disepakati lafadznya cuma ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian kata beliau, wal ittifaqu ala annaha juz'un min ayatin fi suratin Naml. Dan sepakat para ulama juga bahwa basmalah ini adalah juz', sebagian atau termasuk bagian min ayah, dari ayat fi suratin Naml, dalam surat An-Naml. Apa ayatnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, Tayyib. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sepakat para ulama kalau kata bismillahirrahmanirrahim di sini adalah juz', bagian dari bukan termasuk ayat ya. Maksudnya bukan ayat utuh, karena dia kan berada di tengah. Dia bagian dari ayat. Wala khilafa bainal qurra fi masyru'iyyatil ityani biha inda ibtida'il qira'ati bi ayyi suratin siwa bara'ah. Dan tidak ada khilaf. Maksudnya apa kalau tidak ada khilaf? Sepakat pula para ulama. Iya. Di dalam pensyariatan wajibnya atau disunnahkannya seseorang mendatangkan basmalah di dalam memulai bacaan Qur'annya pada setiap surah apapun, kecuali apa? Surah Bara'ah. Surah apa ini? At-Taubah. Dinamakan Bara'ah, dinamakan pula At-Taubah. Dinamakan Taubah karena memang menjelaskan tentang itu. Dinamakan Bara'ah karena permulaan ayatnya. Bara'atum minallahi wa rasulih. Tayyib. Kemudian kata beliau, beliau sekarang menyebutkan masalah tata cara atau bagaimana cara kita memulai bacaan kita dengan basmalah. Termasuk setelah ta'awud. Bagaimana caranya? Kata beliau, al-bid'u bis surah ya. Diharokati kasar di bukunya antum. Allah Ta'ala alam, yang benarnya dhammah bis surah. Kecuali kalau dia tanpa ta, bisa jadi, tapi sama saja. Suar. Baik. Al-bada'u atau bid'u bis surati. Hukum basmalah di dalam permulaan bacaan. Kata beliau, fa'idha ibtada al-qari'u qira'atahu. Kalau ada orang yang membaca Al-Quran, memulai bacaannya min awalis surah, dari awal surat, wa jama'a bainal isti'adati wal basmalah, dan dia menggabung antara isti'adah dengan basmalah, fayajuzu lahu arba'atu aujuh. Maka boleh baginya 4 cara. Yang pertama, waslul jam'i. Ya, menggabung seluruhnya. Menggabung ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, menggabungnya dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, sekaligus dia gabung juga dengan ayat atau permulaan surat. Contohnya kata beliau, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Dia gabung semuanya. Dia gabung. Ini yang pertama. Coba semuanya atau enggak? Nanti kita latihan. Oh, sudah setel suaranya. Kasihnya imam dulu ini. Sudah setel suaranya. Sabar, Ki.
Orang Yaman itu kalau dia bilang sabar begini. Mungkin antum biasa lihat dari Usaha Ubaid itu nih. Ini namanya sabar, pelan-pelan. Tenang. Kita mau latihan hanya saja kalau kita latihan sekarang masih dapat. Stylenya Mami. Tapi kita coba ya, setelah saya baca antum baca. Baik. Kata beliau, contohnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tarik nafas. Ini yang pertama. Jadi kalau kita gabung antara ta'awud, basmalah dengan awal surah, ini cara pertama. Boleh digabung seluruhnya. Yang kedua, kata beliau qat'ul jami'. Boleh memutus semuanya. Contohnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diputus. Semuanya diputus. Ya? Paham, Ji? Baik. Coba semuanya. Putus. Putus lagi. Baik. Masya Allah. Kemudian kata beliau, yang ketiga, waslul isti'adati bil basmalah. Yang ketiga ini caranya menggabung isti'adah, ta'awud tadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dengan apa? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ma'al waqfi 'alaiha. Tapi berhenti di situ. Kemudian tsummal bada'u bis surah. Kemudian setelah itu baru memulai dengan awal surah. Paham gini? Jadi yang digabung, kalau pertama digabung semua, tiga-tiganya. Kalau yang kedua dipisah semua. Kalau yang ketiga ini apa? Digabung yang pertama. Ta'awud dengan contohnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Paham? Baik. Bata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan. Baik. Baik. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat kata beliau, al-waqfu 'alal isti'adah. Kita wakaf berhenti setelah membaca isti'adah. Kemudian kata beliau, tsumma waslul basmalati bi awwalis surah. Kemudian yang digabung itu adalah basmalahnya dengan awal surah. Kita contohkan lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Paham? Baik. Waqaf. Ambil nafas. Paham? Baik. Alhamdulillah. Sekarang, itu pembahasan kalau kita memulai bacaan. Pembahasan berikutnya, al-waslu bainas suratain. Bagaimana kalau kita menyambung dari bacaan yang telah kita
kita putuskan. Bagaimana caranya? Kata beliau, idza wasala al-qari awwal as-surati billati qablaha fayajuzu lahu thalathatu awjuh. Kalau ada seorang qari, orang yang membaca Al-Qur'an, dia ingin menyambungkan awal surah dengan apa? Dengan surah yang sebelumnya. Ini kan pasti diperantarai oleh apa? Basmalah. Sekarang bagaimana caranya? Kata beliau, lahu thalathatu awjuh. Dia punya 3 cara. Wa yamtani wajhun. Dan di antara 3 cara ini, tunggu. Dia punya 3 cara. Kemudian ada 1 cara yang dilarang. Berarti berapa totalnya? 4. Ya. Jadi ada 3 cara yang diperbolehkan. Kan dia bilang, fayajuzu lahu thalathatu awjuh. Boleh baginya 3 cara. Wa yamtani'u wajhun. Tapi dilarang 1. Berarti berapa totalnya? 3 yang boleh, 1 dilarang. Apa itu kata beliau? Yang pertama, waslul jami'. Digabung semuanya. Antara awal surah yang kita baca dengan surah sebelumnya. Sekaligus dengan basmalah. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bisa Ji? Kita ulangi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bisa? Baik. Abata. Bismillah. Saya tahu nih, pasti poso gitu. Kemudian yang kedua, qat'ul jami'. Kalau yang pertama disambung semua, yang kedua kebalikannya, diputus semuanya. Iya. Contohnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Paham nih? Jadi batasan wakaf itu sebenarnya kita mengambil nafas baru untuk ayat yang lainnya. Itu wakaf. Kalau antum sambung tidak, antum lanjut 1 nafas. Jadi batasannya itu apa? Mengambil nafas. Jadi bukan hanya jeda ya. Karena di sana itu ada jeda, berhenti, tapi tidak mengambil nafas. Ini namanya apa? Sakta. Nah ini salah ini. Maksudnya kalau untuk di sini bukan pembahasannya kita. Pembahasannya ini wakaf. Berhenti dan mengambil nafas. Baik. Iqra'u. Bismillah. Mafhum? Alhamdulillah. Ini yang kedua. Yang ketiga kata beliau, al-waqfu ala akhir surah. Berhenti di akhir surah yang kita baca. Tsummal bada'u bil basmalati mausulatan bi awwalis surati tsaniyah. Kemudian setelah kita berhenti di surah yang pertama, akhir surah pertama, kita lanjutkan dengan apa? Menggabungkan basmalah dan awal surah yang kedua. Kita contohkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Sudah? Mafhum? Paham? Iqra'u. Waqaf, ambil nafas. Alhamdulillah. Dipahami. Kemudian yang keempat, dan ini yang tidak diperbolehkan. Apa itu?
Ammal wajhu al-mamnu', adapun cara yang dilarang, fahuwa ayyasila akhiru au akhira surah au akhira surati bil basmalati. Ya, seseorang menyambung antara akhir surat yang pertama dia baca dengan basmalah. Kemudian yaqifu alaiha, dia berhenti setelah itu. Baru setelah itu yabda'u bi awwali surati tsaniyah. Setelah dia baca akhir surah yang dia sambung dengan basmalah, dia berhenti di basmalahnya. Kemudian dia baca awal surah yang kedua. Ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya kan? Karena basmalah ini pertama bukan termasuk dari akhir surah yang kedua, yang pertama. Dan basmalah juga itu didatangkan untuk memulai bacaan, bukan mengakhiri. Paham gini? Baik. Kita selesaikan? Selesaikan sedikit Mimin. Gimana? Ada waktu ini 10 menit. Hantam. Habiskan. Baik. Habiskan. Baik. Kemudian kata beliau mulahadat. Sama seperti pembahasan isti'adah. Di pembahasan basmalah beliau juga memberikan mulahadat, catatan kaki sebagai penyempurna. Kata beliau yustahabbu al-ityanu bil basmalati fi ibtida'is suwari ma ada surati at-taubah. Catatan kaki yang pertama sekaligus menjadi tambih, perhatian, bahwa memulai dengan basmalah pada setiap permulaan bacaan itu yustahab, disunnahkan, tapi ma ada surat at-taubah, selain surah at-taubah. Maka surah at-taubah dimulai dengan basmalah atau tidak? Tidak. Ini yang pertama. Dan ini kata para ulama bil ijma', disepakati. Ya. Sebagaimana telah berlalu ya. Kemudian yang kedua, bin nisbati li ajza as-surah fal qari'u mukhayyarun bainal basmalati wa adamiha. Sekarang, bagaimana kalau ada orang baca surah terpotong terus dia mau lanjut? Terpotong di pertengahan surat, kemudian dia mau lanjut. Sama seperti ta'awud tadi kan? Kalau dia terpotong bacaannya, kemudian dia mau lanjut. Ada berapa keadaan? Ada 2. Kalau misalnya yang memotong itu, yang memotong bacaannya, masih termasuk dalam bacaan Al-Quran, seperti tafsirnya kah, dia cari apa maknanya, dia cari apa hukum bacaannya, tajwidnya. Atau misalnya yang memotong itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa dihindari. Seperti bersin, batuk, dan sebagainya. Yang semisal dengannya, maka dia apa? Apakah dia disunnahkan mendatangkan ta'awud? Tidak. Kecuali kalau yang memutus bacaannya itu memang apa? Perkara yang tidak bersambung atau tidak berhubungan dengan bacaan Al-Qur'annya. Contoh apa tadi? Menjawab salam, ya kan? Atau dia pergi berwudu, misalnya batal wudunya dan sebagainya. Apa yang wajib bagi dia ini? Apa yang disunnahkan? Berta'awud. Nah, sekarang pembahasannya kalau basmalah bagaimana? Kata beliau, bin nisbat li ajza'is surah. Adapun dari sisi ajza, bagian-bagian surah, bukan awalnya ya. Kan tadi disunnahkan pada awal. Bagaimana kalau dia di bagian-bagian surah yang lainnya? Nah, sebutkan di ta'liq, coba lihat di ta'liq apa yang dimaksud dengan ajza. Kata al-Imam Ad-Dabba, al-muradu biha ma ba'da awailis suwar. Setelah ayat pertama dari surat. Walaupun satu kalimat. Nah, bagaimana kalau ada orang mau membaca dari sini? Memulai dari sini. Ya, misalnya dia baca surah Al-Baqarah. Kan panjang. Kalau An-Nas mungkin tidak ya, karena bisa diselesaikan. Tapi kalau Al-Baqarah, antum baca juz pertama. Nah, bagaimana kalau antum mau baca dari juz kedua? Ini awal surah atau bukan? Bukan. Ya kan? Bagaimana hukumnya? Sedangkan basmalah tadi disunnahkan kalau bagaimana kalau di tengah seperti ini? Kata beliau, fal qari mukhayyar. Maka orang yang ingin membaca dari tengah ini, dia mukhayyar. Bisa memilih bainal basmalati wa adamiha. Dia boleh memilih membaca basmalah atau tidak membacanya. Pahamin? Paham? Kalau tahu tadi disunnahkan. Kalau ini boleh. Boleh dia baca, boleh tidak. Kemudian yang ketiga dari mulahadat atau catatan kaki, bin nisbati liwasli akhiril anfal
bi awwalit taubah fa fihi thalathatu aujuhin. Sekarang pembahasan juga. Tadi kan kita sebutkan, sepakat ulama basmalah ini dijadikan pembuka pada setiap surah, kecuali surah At-Taubah. Terus bagaimana sekarang kalau ada orang mau menyambung bacaannya dari surah yang sebelum At-Taubah, surah apa ini? Al-Anfal, kepada surah At-Taubah. Bagaimana cara bacanya ini? Bagaimana cara sambungnya? Kan kalau misalnya dari Al-Baqarah ke Ali Imran, jelas pasti baca basmalah. Sekarang masalahnya kita mau sambung surat At-Taubah dengan surah sebelumnya. Nah, tidak pakai basmalah At-Taubah ini. Bagaimana caranya? Kata beliau, ada 3 cara. Wa kulluha jaizah, dan ketiga cara ini boleh digunakan. Apa saja cara itu? Al-wajhul awal. Cara yang pertama. Al-waqf, berhenti. Wa yu'abbar anhu ba'duh wa yu'abbir. Wa yu'abbirnya, wa yu'abbiru anhu ba'duhum, fa'ilnya bil qata. Sebagian ulama menamakannya dengan qata. Al-muhim, intinya tata cara baca pertama di dalam menggabung surah Al-Anfal dengan At-Taubah dengan berhenti. Al-waqf, berhenti pada Al-Anfal, kemudian membaca At-Taubah. Baik. Wa huwa al-waqf ala akhir Al-Anfal ma'a at-tanaffus. Ini dia jelaskan. Maksudnya dia waqaf, dia berhenti di akhir surah Al-Anfal, kemudian dia mengambil nafas. Ini maksudnya waqaf. Cara bacanya kita praktekkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha bikulli syai'in alim. Ambil nafas. Bara'atun minallahi wa rasulih. Paham? Iqra'u. Tarik nafas. Ini bara'atun ini hamzah yang terletak setelah alif ini namanya mat apa? Mat? Mana wajib, mana jaiz? Sambung. Berapa bacaan? 2, 4, 5. Paham gini? Paham enggak? Itu jemput itu. Baik. Nah, ini yang pertama. Kita putus antara surah Al-Anfal akhirnya dengan awal surah At-Taubah. Yang kedua, as-sakt. Ini yang kita sebut tadi. Saktah. Apa itu sakt? Sakta ini adalah al-waqf, berhenti ala akhiri Al-Anfal, pada akhir surah Al-Anfal biduni tanaffus, tapi tanpa mengambil nafas. Ya, kita contohkan. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Paham? Jangan ambil nafas ya. Kalau antum berhenti jangan ambil nafas, tapi tekan. Dua harakat kata para ulama. Kita ulang lagi. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Iqra'u. Tahan tanpa tarik nafas. Lanjut. Paham? Yang terakhir, kata beliau, al-wasl, disambung keduanya. Disambung keduanya. Baik. Cuma saja perhatikan di akhir surah Al-Anfal ini, dia kan apa di sini? Dhamma tanwin kan? Ini kan? Dhammatain. Dibaca apa? Dibaca nun. Alimun. Ketemu dengan apa? Awal surah Al-Baqarah. Ba. Nun sukun atau tanwin kalau ketemu dengan ba itu apa? Idgham. Ya kan? Idgham digunnah. Dileburkan sekaligus di apa? Digunnah, didengungkan.
Ya. Baik, kita coba. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Paham? Di situ perhatikan. Bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Alimun bara'. Perhatikan. Paham, Ji? Tahan ki 2 harokat. Kurang lebih. Baik. Kita contohkan sekali lagi. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Iqra'u. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Mafhum? Baik. Yang belum paham, kita minta tolong sama teman-teman tuh dipahamkan. Iya. Adapun cara bacanya kan itu memang dengan talaki. Yang jelas kita paham dulu teorinya. Ya kan? Kita paham teorinya. Kemudian sebagai penutup, beliau menukilkan ucapan dari Al-Imam As-Samannudi. Qala Al-Imam As-Samannudi rahimahullah, al-mutawaffa sanata 1400 wa 29. Kalau kita pakai sana di awalnya, berarti yang setelahnya apa? Mudhofun ilaih kan? Sanata alfin, mudhofun ilaih. Ini kan? Sanata alfin wa 400 wa 29. Atau boleh kita katakan sanata 29 wa 400 ba'da alfin. Paham? Dari belakang bisa, dari depan bisa. Nanti akan dipelajari. Beliau berkata di dalam bait syairnya yang beliau beri judul La'ali al-Bayan. Kata beliau, wa baina anfalin wa baina taubati kif waskutan wasil bila basmalati wa baina ma siwahu maqta' wasili jami'a nausil thaniyan bil awwali. Kata beliau, wa baina anfalin wa baina taubati. Antara surat Al-Anfal dengan surah At-Taubah, kata beliau, kif. Boleh kita apa? Wakaf. Berhenti antara keduanya. Waskutan. Boleh juga apa? Kita saktah. Berhenti tanpa mengambil nafas. Bedanya dengan wakaf. Wakaf apa? Berhenti dengan mengambil nafas. Kalau sakta, berhenti tanpa mengambil nafas. Wasil. Boleh juga kalian apa? Wasol. Sambung dia. Bila basmalah. Tanpa mengucapkan basmalah. Kemudian kata beliau, wabaina ma siwahuma. Adapun surah-surah selain daripada keduanya, maka kata beliau, iqta. Boleh kalian putus. Wasil. Dan boleh kalian sambung. Jami'an. Boleh kedua-duanya. Tidak ada apa? Tidak ada saktah. Ausil thaniyan bil awal. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.